Kamu berakal. Sekarang saya tanya kamu, Bang. Yesus berkata, siapa melihat aku melihat Bapa. Kamu maknai perkataan itu, maknanya apa? Itu Yesus katanya adalah, dia kan. Yesus adalah, Berarti dia satu kesatuan berarti. nah, berarti Yesus adalah Bapa. Ya, satu kesatuan. Iya, Makanya dibilang Yesus dia adalah barang, Bapa. Iya, barang siapa melihat aku berarti dia udah melihat Bapa. Itu katanya Berarti dia. maksudnya Yesus adalah Bapa. Berarti satu kesatuan. Iya, Udah, berarti titik. Yesus adalah Bapa. Ya iya, memang perintah Allah Bapa. Berarti kamu sudah mengiyakan. Berarti siapa yang membunuh Yesus, membunuh Bapa. Sekarang Tuhanmu bisa mati berarti. Sedangkan Tuhan yang betul, dengar dulu. Ulangan 32 nomor 39. Dialah Tuhan satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Yesus dihidupkan dan dimatikan. Itulah Tuhan kamu. Makanya saya katakan Kristen itu adalah agama anti Tuhan. Karena dia menuhankan makhluk yang bisa mati dan bisa dihidupkan. Mampus. Itu Ada lagi? menurut pemahamanmu itu. Kalau menurut saudara. kamu, kalian itu gelap, ajaran gelap. Kalau menurut kami, Jadi Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu gelap. karena kalian tidak ada pengharapan. Nah, karena pengharapan gimana? Sekarang Ya, Yesus artinya- mengusir orang yang menganggapnya Bapa. Gimana dong? Artinya di akhir zaman itu nanti artinya tidak ada kehidupan. Kalau iman kalian, kalau kita kan ada karena Yesus itu Mana? udah Coba membuktikan. tunjukkan kepada saya jaminan keselamatan dari Yesus bagi penyembah-penyembahnya. Mana? Ya artinya setelah kematian nanti ada kehidupan. Kan artinya justru Ya. Yesus di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23 mengusir orang Kristen. Udah Gimana masuk dong? aja Kristen kau, udah hafal kau Ya. semua apa kitab saya. Masuk Kristen aja kau. Aduh abang, jangan putus asa gitulah. Kita diskusi ini, walaupun keras kayak begini, ini membangun logika, membangun akal sehat kita untuk mempertumbuhkan iman kita supaya menjadi iman yang betul. Saya dengan narasi jelas berdata, saya katakan Kristen itu adalah anti Tuhan. Karena Kristen menuhankan makhluk ciptaan Tuhan. Saya katakan Kristen itu manusia palsu. Karena Kristen tubuhnya aja manusia, tapi otaknya sengklek. Coba, sengklek. Seanjing-anjingnya anjing, tidak ada anjing menyembah anjing lah. Anda manusia punya akal. Sekiranya akal Anda itu bisa dipinjamkan dulu sehari saja kepada seekor anjing, maka seekor anjing itu akan mengangkat kedua atau keempat kakinya untuk menengadahkan doa kepada yang di langit. Bukan yang manusia yang dilahirkan Maria yang di Tuhan, yang ada di bumi. Andai saja otak Anda itu diserahkan kepada seekor anjing, maka anjing itu pun akan berhenti menggonggong. Bahkan dia akan selalu memuji kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang disembah oleh Yesus. Makanya saya katakan Anda adalah manusia palsu. Renungkan itu, Bung. Sadari itu baik-baik. Jadi boleh kita bersuara keras. Kita tidak sedang saling menghujat di sini. Kita mendudukkan perkara kebenaran itu pada pondasi kebenaran. Jangan kesalahan dianggap benar, benar dianggap salah. Karena suatu kesalahan kalau dipercayai, digaungkan, diproklamirkan kemudian secara berjamaah, secara bersama-sama, berkelompok, secara sistematis, maka kesalahan itu akan nampak menjadi seperti lama-lama seperti kebenaran. Nah inilah yang kamu anut. Kami tidak menyembah manusia, tapi yang kami sembah adalah Yesus. Kan lucu. Begitu saudaraku, ya. Coba belajar lagi ya, belajar itu Yesus penting. ajarkan dua kalimat syahadat. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. 2. Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah. Dalam Matius pasal 4 ayat 10 tertulis. 3. Kewajiban melakukan sholat. Diatur dalam Keluaran pasal 40 ayat 31 sampai 32. Diwajibkan perempuan memakai jilbab. Diatur di dalam Korintus pasal 11 ayat 6. Haram makan babi. Imamat pasal 11 ayat 7-8. Haram minum minuman keras. Efesus pasal 5 ayat 18. Larangan membuat patung dan menyembah berhala. Keluaran pasal 20 ayat 4-5. Dan Ulangan pasal 4 ayat 23. Mengucapkan insya Allah atau apabila Allah menghendaki. Yakobus pasal 4 ayat 5. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tunjukkan di Bible itu. Dan memang ternyata waktu itu dari penonton yang ada itu tidak bisa jawab juga. Ya saya sebagai
orang yang sering ibadah juga ya, maksudnya ya takutlah meninggalkan ibadah. Dan kebetulan waktu itu saya di tahun 2019 tuh lagi aktif-aktifnya baca kitab. Artinya memang udah menyiapkan amalan-amalan saya. Saya yakin kalau saya selesai tuntas baca kitab, iman saya makin kuat. Gitulah kurang lebih. Nah akhirnya baca-baca memang saya cari itu ayat. Nggak dapat. Bingung, frustasi saya kan. Masa sih kitab nggak mau ngasih? Bilang aja Yesus itu Tuhan gitu kan. Pasti saya akan kuat di agama sebelumnya. Nggak dapat. Memang ya maksudnya ya enggak betul-betul menunjukkan Yesus itu Tuhan kan. Bahkan sebenarnya yang saya herankan ada juga saksi-saksi Yehova kan. Saksi-saksi Yehova ini kan berarti belum tuntas nih. Dari kiamat kelak umat Nasrani atau umat Kristen akan menangis kalau mendapati kenyataan bahwa Yesus atau Nabi Isa bin Maryam bukanlah Tuhan. Bagaimanakah kisahnya? Berikut penyesalan orang Kristen sampai nangis darah. Kesaksian Yesus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Maka Nabi Isa pun menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Ajaran sesungguhnya dari Yesus. Pada ayat selanjutnya Yesus pun berkata bahwa aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Umat Kristen menangis. Mendengar kenyataan dari Yesus, umat Kristen seketika mengakui dosa mereka dan tak ada lagi yang membantah. Mereka pun menangis karena akan dimasukkan ke neraka. On the mask, the mat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. And when they mention the name of Muhammad, they add some sacred words to it. When they refer to their Imam, it's with maximum respect. Go to them and learn. And remove Nkwasiasem from your brain. Go to them and learn. If you want to become a good Christian, one day, just beg the Imam to allow you to go to the mosque for 1 week. You will change. No. Listen. When you go there, 1 week, just follow a serious Muslim who will put away all their nice dresses and just wear white zalabia. I'm not teaching you anything. Just follow them. You know, there is some kind of nonsense which is spoken only about churches and in church. Let me tell you people, there are things nobody dare do them in a mosque. Mandela, you say church. If we were kneeling down, bowing down, kneeling down, bowing down, washing ourselves before we enter church, many people will stop church. What kind of church is this? I can't go through all this punishment. Remove my shoes, wash my feet, clean myself. Why? They'll tell you it's unnecessary. The Muslim will do all that and then enter the church or the mosque and they are not sitting on a chair. I don't know whether these days they started sitting on chair. Mat, bag. The meetings are too many. The Muslim, every day they go to the mosque. Not once a week, every day. And they go how many times? 5 times. You say you are going to heaven. Hell, you won't qualify to go. Some of you, when you die, that's all. Even hell, God will send you there. You will not exist again. Oh, and you see the meetings are too many. And the prayers are too many. And others are praying 5 times a day. Every day at 12 o'clock, you'll be at the mosque. Every day. Businessmen, rich people, you with your poverty. The Muslims are the people you see, rich man, contractor. He will park his car and go and kneel down and bow down with common members, commoners. And I don't think they also enter the mosque with their shoe. You see, people, we are saved by grace. But I'm telling you, if confessing Jesus
But living carelessly and foolishly is what will take people to heaven. But Muslims, in spite of their diligence, we say they'll go to hell. I will say God is not fair. Why would careless people like us who are not serious? The only thing we did is stand here and say, Lord Jesus, I receive you as my personal Lord and Savior. And that is all. We are going to heaven. And somebody else who is so diligent and applies themselves to their religion with all commitment, they would rather die than you say they are going to hell. Keep fooling yourself. Fooling yourself. Pendeta-pendeta telah menjadi penipu-penipu di gereja Tuhan. Mereka mengatakan perpuluhan persembahkan Tuhan akan memberkati. Akhirnya Tuhan tidak menikmati perpuluhan, yang menikmati pendeta. Mereka bukan pendeta, mereka perampok. Mereka menerima uangmu, lalu mereka beli mobil paling bagus, ganti rumah yang paling mewah. Karena mereka anggap mereka anak Allah, anak raja, boleh menikmati segala sesuatu. Lalu mereka sendiri menikmati sungkan. Mereka mengatakan engkau juga boleh menikmati. Karena engkau jadi Kristen pasti kaya. Jadi Kristen pasti lancar. Jadi Kristen pasti subur. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Nah sahabat official, mungkin pendeta ini adalah salah satu Kristen garis lurus ya. Karena dia mengatakan bahwa para pendeta penikmat persepuluhan di gereja itu adalah para perampok. Mereka bukan pelaku ajaran Tuhan, tetapi pelaku ajaran setan. Luar biasa. Di hari kiamat, Yesus atau Isa bin Maryam akan dipanggil oleh Allah untuk diadili dan diinterogasi di hadapan seluruh manusia. Lalu Allah bertanya kepada Yesus atau Isa bin Maryam, "Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, Aku adalah Tuhan, sembahlah aku selain Allah?" Lalu Yesus atau Isa menjawab, "Maha suci engkau ya Allah, tidaklah pantas aku mengatakan yang bukan hakku. Sungguh engkau yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mengubah-ubah ayatmu setelah engkau selamatkan dan engkau angkat ke langit." Maka seketika itu umat Kristen mengakui dosanya masing-masing dan tidak ada lagi yang membantah dan mereka kekal di neraka. Ayat inilah yang membuat umat Kristen terkecoh sewaktu di dunia. Yohanes ayat ke-13 versi upgrade atau versi terbaru. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Padahal di Alkitab versi tahun 2000, Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. "Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya lah demikian, karena aku adalah guru dan junjungan." Beberapa bukti yang nyata dan jelas betapa Yesus atau Nabi Isa bukanlah Tuhan. Nabi Isa bukanlah Yesus, tetapi Nabi Isa hanyalah utusan Allah, yang diutus kepada kaum Bani Israel saja, bukan untuk seluruh alam. Hanya Nabi Muhammad yang diutuskan kepada seluruh alam ini. Perjanjian Lama, Taurat, Yesaya 44, "Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku." Perjanjian Baru, Injil, Markus 12, 31 bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Perjanjian terakhir, Al-Quran, katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa, Surah Al-Ikhlas, ayat 1. Yesus juga tidak pernah mengaku bahwa Dia itu Tuhan dengan nyata. Tuhan bukan seorang manusia, tidak lemah, tidak berdusta dan tidak menyesal. Yesus diuji oleh iblis. Mana mungkin Tuhan diuji oleh iblis? Tuhanlah yang sepatutnya menguji. Tuhan bisa mati, Pak Pendeta? Tidak. Siapa yang mati di tiang salib, Pak Pendeta? Yesus. Apakah Yesus berdoa, Pak Pendeta? Ya. Kepada siapa Yesus berdoa, Pak Pendeta? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Waduh, piye ini jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta? Tidak. Yang benar gimana, Pak Pendeta? Cukup imani saja. Saya juga bingung. Yesus pokoknya Tuhan lah. Jangan tanya-tanya lagi. Yesus pokoknya Tuhan, titik. Atas kehendak Yesus sendiri. Di mana Yesus perintahkan sembahlah aku? Yesus mengatakan Allah itu roh, Bapa itu Saya roh. tidak tanya itu yang saya tanya. Di mana Yesus merintahkan sembahlah aku? Ingat, Matius 28 nomor 20. "Dan ajarlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu." Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Jawab. Perintah Yesus adalah bahwa Bapa dan Yesus satu. Saya tidak tanya itu yang saya tanya. Ingat, ciri-ciri nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, tidak melakukan kehendak Bapa.
kalau Anda merasa diri Anda bukan yang diusir oleh Yesus, Anda keciduk menyembah anak orang. Pertanyaan saya, atas kehendak Bapak yang mana? Bapak yang di Antioquia atau Bapak yang ada di surga yang mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus? Jawab. Pernyataan saya bahwa Matius 7 ayat 21-23 itu pemahaman yang salah, Pak Juma. Terserah. Pertanyaan saya sederhana, Pak Dokter. Di sini kita berbeda. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Anak Maria itu adalah Allah yang benar. Saya tidak tanya siapa anak Maria itu. Yang saya tanya, Yesus. atas kehendak. Anda ngerti tidak? Atas kehendak siapa? Atas kemauan siapa? Sampai-sampai Anda yang bertitel dokter mau-maunya secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul untuk menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Dan karena itu kekristenan itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta.